وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Pertemukan kembali kita di majelis ini meneruskan pembahasan hadis-hadis di kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, masih di bab haid, atau sebagian memasukkan ini sebagai kitab tersendiri, yaitu Kitabul Haid. Kita terakhir membahas hadis apa yang mana? Kalau di catatan Ana 142 terakhir di buku Ana. Sekarang hadis Ummu Atiyah kalau tidak salah. Sekarang hadis Ummu Atiyah. Iya. Tadi 120. Sahih? Baik, khair. Baik, iqra. Bismillah. Ahsanallahu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa an ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat kunna la na'uddul qudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'an. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa lafdzul lahu. Baik. Qala Ibnu Hajar rahimahullah wa an ummi Athiyyah. Hadis Ummi Athiyyah yang nama aslinya adalah Nusaybah bint Al-Harith Al-Ansariyah, namun lebih ma'ruf dengan kunyahnya. Yaitu Ummu Athiyyah. Beliau berkata, "Kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a." Kunna yaitu kami dahulu, dan lafal seperti ini kunna, sighah seperti ini dari kalau diucapkan oleh sahabat dan biasanya dimaksudkan itu di zaman Nabi SAW. Kami dulu di zaman Nabi, maka hukumnya hukum marfu', yaitu hadis ini ternisbatkan kepada zaman Nabi SAW secara makna. Ya, ini pendapat yang lebih sahih dari pendapat umumnya ulama ahli hadis. Sehingga ini dianggap sebagai hadis marfu' secara makna, bukan secara lafal. Ya, ini pendapat jumhur ulama, sehingga ini menjadi hujjah. Dan apa perkataan beliau? Kunna la na'ud al-qudrata was-sufrah ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menganggap, la na'ud, tidak menganggap, tidak menghitung al-qudrah dan as-sufrah setelah suci sedikit pun. Apa yaitu tidak menganggap apapun terhadap darah yang berwarna qudrah dan sufrah sesudah masa suci. Al-qudrah yaitu darah yang berwarna keruh. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya al-qudrah ini dia al-launul ahmar alladhi yadribu ila sawad, yaitu qudrah aslinya warna merah yang menuju ke hitam. Dan ini dianggap sebagai darah yang keruh antara kuning dan hitam. Biasanya atau kadang-kadang keluar setelah selesainya masa haid. Dan juga ada sufrah. Sufrah asal maknanya kuning. Dia darah atau warna sufrah
yang mana dia adalah warna merah, al-launul ahmar yamilu ilal bayad, yaitu warna merah yang condong ke putih, dan ini menjadi warna kuning atau kekuningan seperti ma'ul juruh, yaitu cairan yang keluar dari luka atau nanah atau semisalnya, warnanya semisal itu. Lebih terang sufrah daripada kudrah. Kudrah ini keruh antara merah ke hitam. Kalau misalnya sufrah, dia kayak warna pucat antara kuning ke atau merah ke putih atau semisal itu. Kuning ya. Maka apa-apa yang keluar dari darah dengan berwarna kudrah maupun sufrah berwarna keruh pekat atau berwarna kekuningan setelah at-tuhur, setelah masa suci selesai, maka itu bukan termasuk haid, sehingga la yultafat ilaiha, sehingga tidak perlu untuk diperhitungkan sebagai haid. Itu jika seorang wanita haid memiliki siklus yang normal dan dia telah merasakan selesainya masa haid, sudah mandi, kemudian di jam-jam berikutnya ternyata ada darah yang warnanya beda dengan keumuman darah haid, dan perempuan lebih tahu tentang hal ini, maka tidak dianggap sebagai haid, sehingga tetap wajib salat. Maka ini hukumnya hukum bukan haid ya. Dan adapun kalau darah kudrah atau sufrah ini qabla tuhri, sebelum suci, nah ini kan di hadis ini setelah suci. Kalau misalnya darah keruh dan kuning ini sebelum selesai masa haid, maka yang sahih adalah bahwasanya ini masih di masa haid. Nah, perempuan yang mengetahui siklusnya dan durasi haidnya yang biasanya 6 hari. Misal di hari ketiga tiba-tiba kok darah haid agak hilang atau tidak begitu mengalir atau tidak begitu menetes atau tidak ada bekas, tiba-tiba yang keluar malah kudrah atau sufrah ini. Padahal ini masih di tengah-tengah durasi haid dengan siklus yang normal. Maka perempuan ini masih tetap di masa haid. Berdasarkan apa? Bukan berdasarkan penampakan darah yang keluarnya, melainkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku padanya. Ini bagi perempuan yang siklusnya masih normal dan dia mengetahui siklus itu secara rutin. Dia mengetahui hal itu. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Kemudian di hadis Ummu Atiyah ini ya menunjukkan bahwasanya perempuan yang telah yakin dirinya suci, maka telah yakin dengan tanda-tanda kesucian dirinya telah suci, maka apa-apa yang meragukannya itu tidak dianggap. Karena darah-darah seperti ini keraguan pada sebagian perempuan, flek-flek dan semisalnya, maka ini meragukan sebagian perempuan. Maka kalau misalnya istri kita atau saudari kita atau perempuan yang bertanya kepada kita, bertanya tentang flek-flek atau keputihan ataupun kudrah, sufrah dan semisalnya, apapun itu yang keluar setelah selesai masa haidnya dan dia tahu dia telah selesai, maka flek-flek tersebut atau darah tersebut tidak dianggap lagi sebagai haid. Ya, begitu, karena sudah selesai. Baik, lanjut, fadhal. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna al-yahuda kanu idha hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa an-nikaha, rawahu Muslim. Lanjut, satu lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa atazziru fa yubashiruni wa ana haidun, muttafaqun alaih. Taib, ahsant.
Dua hadis ini berkaitan dengan apa yang halal diperbuat oleh seorang suami terhadap istri yang haid, dan apa yang haram diperbuat olehnya terhadap istri yang haid. Yang halal dan yang haram untuk diperbuat terhadap istrinya berkaitan dengan muamalah yang memungkinkan untuk terjadinya kontak fisik. Di sini ada dua hadis, hadis Anas bin Malik dan hadis Aisyah. Kita mulai dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dalam riwayat Anas bin Malik, "Annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha." Orang-orang Yahudi memiliki kebiasaan bahwasanya kalau ada istri di antara mereka berada dalam kondisi haid, maka mereka tidak ajak makan bareng. Lam yuakiluha, muakalah, yaitu tidak makan bareng dengan istri-istrinya. Dan kita baca riwayat Imam Muslim ini, walam, tambahan yang tidak ada di kitab Bulughul Maram, walam yujami'uha fil buyut, dan tidak melakukan jima' di sini, yaitu tidak mengumpulkan istri tersebut di rumah, yaitu diasingkan ke tempat lain, ke rumah lain. Ini makna dari jima' di hadis ini, di riwayat ini. Bukan maknanya yaitu tidak menjima' dalam artian tidak mewata', yaitu melakukan hubungan seksual, bukan itu. Itu memang tidak dilakukan, tetapi maksud dari hadis ini tidak dikumpulkan satu rumah dengan suaminya, melainkan sana sendiri. Ya, karena haid. Karena dalam keagamaan Yahudi bahkan sampai sekarang, mereka itu mutasyaddid dalam masalah taharah dan najasah. Mereka itu bersifat ekstrim dalam masalah kesucian dan kenajisan. Lain halnya kontradiksi dengan apa? Nasara. Mereka mutasahil dalam masalah taharah dan najasah. Mereka sangat bermudah-mudah dalam pensucian dan juga najis. Adapun Islam, syariat Nabi Muhammad SAW mutawassit bainahuma, menengah di antara keduanya. Maka kemudian para sahabat Nabi bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam, turunlah ayat di surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang masa haid atau perempuan haid. Qul huwa adza. Katakanlah bahwasanya haid itu adalah suatu adza, hal yang cukup menyakitkan, hal yang memberatkan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka asingkanlah. Di sini i'tizal. Fa'tazilu di sini maknanya bukan yaitu diasingkan dari rumah sehingga tinggal di rumah lain, dianggap najis, tidak gimana, ya enggak. Fa'tizal di sini artinya i'tizal dalam masalah apa? Dalam masalah jima', ya, berhubungan intim. Ya, fa'tazilun nisaa fil mahid. Rasulullah menafsirkannya apa? Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu terhadap istrimu yang sedang haid kecuali satu. Apa itu? Nikah. Taib, nikah. Kan udah nikah, masa dinikahin lagi? Nah, ini kita perlu tahu dalam bahasa Arab, lafal nikah itu dimutlakan dua makna. Imma maknanya akad, imma maknanya jima'. Lafal nikah dimutlakan dua. Imma maknanya akad, imma maknanya jima' dalam bahasa Arab. Yang itu akan berpengaruh pada sebagian hukum fiqih. Disebutkan dalam beberapa kitab di mazhab, terutama mazhab Hanbali, tentang konsekuensi memandang mana yang merupakan hakikat asal makna nikah. Apakah maknanya akad atau maknanya jima'? Itu beda di antara ulama. Perbedaan di antara ulama. Ya, jadi nikah bisa maknanya akad. Dan nikah bisa juga maknanya berhubungan seksual. Maksudnya berhubungan seksual ini dukhul, masuknya zakar ke kemaluan istri. Itu makna nikah, itu juga nikah. Secara makna bahasa Arab juga. Ya.
Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya nikah ini, jadi ada 3 pendapat ulama tentang makna nikah. Makna yang ulama pertama bilang makna nikah pada asalnya adalah akad. Adapun jima itu majas. Ya, hakikatnya adalah akad. Sebagai kita maklumi. Dan makna apanya? Majasnya adalah jima, wata'. Ulama kedua bilang, ada yang bilang bahwasanya makna asal nikah hakikatnya adalah apa? Wata', jima', dukhul. Dan makna majaznya adalah akad. Namun wallahu alam yang lebih sahih adalah pendapat ketiga bahwasanya ini mushtarikan. Dua makna ini saling berserikat untuk makna nikah. Tidak dikatakan salah satunya hakikat, tidak dikatakan salah satunya majaz, melainkan dua-duanya hakikat. Ya, wallahu alam. Nah, tapi maksud di perkataan Nabi isna'u kulla syai'in ila nikah. Isna'u kulla syai'in ila nikah. Isna' yaitu if'alu kulla syai'. Lakukan segala sesuatu, apapun yang kamu mau kecuali satu, yaitu apa? Nikah di sini maknanya apa? Jima'. Karena kalau nikah di lafal ini dimaknai akad, maka ini enggak ada makes no sense. Enggak apa artinya? Istri, ya. Lakukan sesuatu terhadap istri kalian kecuali akad nikah. Lah kan saya enggak cerai enggak apa, kan gitu. Maka makna nikah di sini adalah jima'. Ya. Dan jima' yang dimaksud adalah apa? Menikmati farjinya, kemaluannya, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya, ya. Taib, kemudian hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ini hadis Bukhari Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attazir. Rasulullah SAW memerintahkan saya, apa di sini? Menyuruh saya untuk memakai kain. Fa'attazir, maka saya pun memakai kain. At-tazir, at-tazir memakai izar, memakai izar. Dan izar itu adalah pakaian bawah yang menutupi apa-apa yang di bawah bagian pusar, itu izar namanya. Dan di zaman ketika itu tidak ada bantolun, nggak ada. Celana ini nggak ada. Izar menutupi gitu, kayak kain, sarung dan semisalnya. Kalau bagian atas apa ya, kawan? Jubah apa jubah? Qamis misalnya. Itu bagian atas. Oke? Dan dalam riwayat-riwayat hadis dianjurkan salat dengan thauban, dengan 2 pakaian. Apa maksudnya? Jangan salah paham. Thaub itu kan pakaian. Dan dianjurkan salat dengan 2 pakaian. Mungkin orang Indonesia akan memaknai bahwasanya maksudnya adalah pakai luaran dan pakai daleman. Kaos dalam, kaos kayak ana nih. Dalamnya ada kaos, sama pakai baju. Enggak, bukan itu maknanya. Maknanya adalah memakai baju atas dan pakaian bawah, izar. Itu maksudnya. Itu yang dimaknai thauban. 2 pakaian. Karena di kalangan sahabat sebagian, walaupun ini sah salatnya, sebagian salat dengan thaub wahid, dengan 1 pakaian. Maksudnya 1 pakaian adalah pakai jubah tanpa katok. Apa katok itu? Ya, katok. Pakai T-nya itu harus katok. Tanpa celana, tanpa sarung. Jadi jubah sampai bawah gitu loh. Nah, itu sah. Ya, antum kalau lakukan itu pun sah sebenarnya. Jubah, udah kayak Syekhul Islam gitu, Masya Allah. Radu kato, nggak pakai celana, ya. Tapi itu sah.
Cuman lebih dianjurkan pakai bawahan. Ya, nggak usah dilanjutin karena nggak enak gambarannya ya. Tapi Rasulullah SAW memerintahkanku untuk berpakaian, memakai kain, maka faat tazir, aku pun memakai kain bawah. Fayubashiruni, lalu beliau pun bermubasyarah terhadapku. Mubasyarah itu artinya mulamasatul basyarah bi'ilsaqil basyarah, yaitu mubasyarah itu adalah menyentuh skin dengan skin. Menyentuh kulit dengan kulit itu mubasyarah. Dalam bahasa Indonesia bersenggama itu ada dua makna. Makna pertama yaitu mubasyarah ini, yaitu memeluk, menindih dan seterusnya, tapi tanpa busana dan semisalnya, itu bersenggama. Makna kedua bersenggama yaitu dukhul, ya, masuk, ya. Nah, taib di sini mubasyarah berarti taib mubasyarah ini ada dua makna juga dalam bahasa Arab. Mubasyarah ada dua makna. Makna pertama, mencumbu dengan kulit dengan kulit, mencumbu dengan menyentuhkan kulit dengan kulit. Terutama, maaf, dua-duanya sama-sama tidak berpakaian misalnya, namun tidak sampai dukhul, tidak sampai melakukan dukhul itu. Ini mubasyarah makna pertama. Dan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Wa ana haid, Aisyah sedang haid. Namun Rasulullah SAW mencumbunya dengan menyentuhkan kulit dia dengan kulit beliau SAW dengan kulitnya istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh kita sebagai suami untuk mencumbui istri yang sedang haid. Taib, itu makna mubasyarah yang pertama. Makna mubasyarah yang kedua yaitu al-wata', yaitu dukhul. Melakukan jima sampai masuknya kemaluan. Ini juga makna mubasyarah. Ya, tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis ini, karena perempuan yang sedang haid dilarang untuk diperlakukan seperti itu. Haram dan termasuk dosa besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Yani maknanya wala tujami'uhunna wala tuti'uhunna, yaitu janganlah engkau melakukan dukhul, berhubungan jima dengan istrimu dalam keadaan engkau sedang melakukan i'tikaf di masjid-masjid. Ini makna mubasyarah yang kedua, yaitu jima, dukhul. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang silahkan kalian untuk melakukan hubungan badan seperti itu, yaitu jima, dukhul. Tapi bukan dukhul yang ini dimaksud dalam hadis Aisyah ini, karena ada larangan dalam ayat fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Ketika perempuan lagi haid, maka asingkanlah dari dukhul, dari melakukan jima' seperti itu, dan janganlah kalian dekati. Dan dekati di sini maksudnya adalah jangan didekati, ini adalah kinayah terhadap jima', yaitu bahasa tidak langsung terhadap jima'. Jangan kalian jima' hatta yathurna, sampai perempuan ini suci dari haidnya setelah mandi. Begitu. Maka dalam fikih mazhab Hanbali terutama ada masalah cabang permasalahan fara' hukum ijbarin nisa lil ightisal. Dalam kitab Al-Muqni' Ibnu Qudamah juga disebutkan walahu ijbaruha lil haidhi, dan dalam kitab Al-Mubdi' ditambahkan wan nifasi wal janabati wan najasati wal janabati.
boleh seorang suami memaksa istrinya yang sudah selesai masa haid, dipaksa untuk segera mandi karena suaminya udah nggak tahan. Nah itu boleh. Oh, cepat mandi gak? Cepetan mandi. Ntar apa bang? Enggak, cepetan, udah nggak tahan. Itu boleh. Hukumnya boleh, dipaksa, didorong-dorong sampai kamar mandi. Cepetan. I can't stand it gitu. Saya nggak kuat nahan ini. Ya. Itu bagi yang istrinya berapa? 1. Karena nggak ada opsi lain. Ya, itulah makanya hikmahnya. Semoga antum menjadi tabi'in pada waktu berikutnya insyaallah. Begitu Arif? Gimana Mas Aga? Insyaallah. Nah, itu boleh dipaksa. Ya, ketika sudah selesai masa haid dipaksa untuk mandi karena ingin istimta'. Kenapa boleh ada pemaksaan di sini? Aslinya dalam Islam pemaksaan itu nggak boleh. Namun ketika sudah berkaitan dengan hak, maka boleh adanya ijbar, pemaksaan. Maka si suami ini kan haknya istimta', yaitu menikmati istrinya. Dan dia nggak boleh menikmati sampai level dukhul jima kecuali istrinya harus sudah suci terlebih dahulu. Maka nggak boleh seorang dari suami menjima istrinya yang sudah selesai haid dan belum mandi haid, nggak boleh. Nggak boleh. Harus mandi dulu baru silakan dinikmati sampai level dukhul. Gitu. Hati-hati, ini hukum. Ya. Dan perempuan harus jujur, wajib jujur. Dia sudah selesai atau belum? Itu harus jujur. Taib, di sini dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwasanya seorang suami boleh berhubungan badan dengan istrinya yang dalam kondisi jima, dalam kondisi haid, dan di sini faedah-faedahnya adalah bolehnya beristimta', menikmati tubuh istri yang sedang haid di atas pusar dan di bawah lutut, itu boleh. Itu boleh. Baik dengan qublah, mencium atas pusar, bawah lutut, boleh mencium. Mu'anaqah. Apa mu'anaqah? Memeluk. Al-lams, nyentuh, dan semisal itu. Itu boleh secara nas dan juga secara ijma'. Ya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi rahimahumullah. Imam Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi rahimahullah. Taib. Yang kedua, istimta', yaitu menikmati istri yang sedang haid antara surah dan rukbah, antara pusar dan lutut. Selama ini pendapat yang lebih sahih, selama bukan di qubul dan dubur. Selama bukan di qubul, bukan di dubur, maka boleh. Faham enggak di sini, Khon? Ya. Boleh dengan apa? Mubasyarah namanya. Anda ulangi, pahami baik-baik. Ini karena sebagian dari kita sebagian besar udah nikah, jadi harus tahu. Menikmati istri yang sedang haid di bagian antara pusar dan lutut. Berarti itu kan pinggul, paha gitu ya. Yang penting bukan qubul itu kemaluan depan. Dubur, ya dubur. Itu boleh dinikmati selain qubul dan dubur. Namun menikmatinya dengan cara apa? Mubasyarah namanya. Mubasyarah itu adalah hanya menempelkan kulit saja. Faham enggak? Taib. Faham Ikhwan? Taib. Antum bedakan mubasyarah dengan qublah. Qublah itu apa? Qublah mencium.
Mubasyarah skin to skin, beda. Artinya tidak ada contohnya dalam riwayat baik Rasulullah SAW ataupun salafus saleh. Suami menciumi paha atau pinggul istrinya sedang haid, itu tidak. Melainkan hanya menikmatinya secara mubasyarah, mungkin bisa skin to skin. Paham gak ikhwan? Kulit dengan kulit boleh, tapi tidak dengan cara menciuminya dengan cara menciumi bagian pahanya, enggak. Ini tidak contohnya. Tapi mubasyarah itu boleh. Yang penting bagian apa? Kemaluan depan dan belakang ditutup. Oke, paham di sini? Wal aula, dan yang lebih aula mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, si istri yang sedang haid ini berittizar, yaitu menutupi bagian antara surrah dengan rukbah, yaitu antara pusar dengan lutut ditutupi dengan kain. Dan kemudian si suami sebagaimana Rasulullah SAW memeluknya, atau dalam riwayat lain menindihnya, boleh, atau tidur di atas pahanya. Itu lebih aula, lebih afdal, lebih baik, karena menjaga dari dikhawatirkan terjadi yang lebih dari itu, gitu. Faham antum? Fahim tah? Tazawwajta anta? Udah, have you been married? Alhamdulillah. Tapi orang yang married itu nggak boleh tidur pas kajian. Kalau udah nikah, jangan tidur pas kajian. Kalau tidur pas kajian, imma dia jomblo, imma dia sudah tua. Itu baru boleh. Ya, kalau jomblo nggak apa-apa, tidur. Oke, Nabi SAW melakukan hal itu. Tapi kalau misalnya antum singkap itu kain, dan bagian paha atau pinggul kulit gitu ya, dan antum sentuh sambil antum memeluknya, paha bertemu dengan paha misalnya, paha antum dengan paha dia, apakah, dan dia sedang dalam haid, apakah itu haram? Itu tidak haram, itu namanya mubasyarah, itu boleh. Yang penting, yang pasti bagian kemaluan jangan sekalipun dinikmati. Oke? Seperti itu manhaj yang sahih dalam masalah ini. Oke, lanjut, fadhal. Kita habisin aja yuk. Yuk, kita habisin sampai habis insyaallah. Sampai khatam. Ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Qala yatasaddaqu bidinar aw binisfi dinar. Rahul khamsah wa sahahahu al-Hakim wa Ibnul Khattan wa rajjaha ghairuhuma waqfah. Hadis berikutnya, ini hadis tentang kafarah bagi orang yang melakukan wata' terhadap perempuan, terhadap istri yang haid. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Ini tentang orang yang punya kasus melakukan hal seperti itu, mendatangi istrinya, menjima istrinya ketika istrinya malah sedang haid, malah dia jima. Maka apakah ada hukuman, ada kafarah penebus dosa? Kafarah di sini maknanya penebus dosa, penutup dosa. Maka dikatakan di sini, dan ini hadis gitu loh, perkataan Nabi, dan dihukumi di kitab ini dia sahih. Yatasaddaqu bininarin aw nisfi dinar, hendaklah dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, memiliki beberapa illah atau ilal, ya, yang mana hal yang dipertanyakan oleh sebagian ahli hadis di hadis ini adalah terjadinya ikhtilaf fi raf'ihi wa waqfihi. Para ulama berselisih pendapat, ini hadis ucapan Nabi atau ucapan Ibnu Abbas,
Apakah marfu kepada Nabi atau mauquf kepada Ibnu Abbas? Ini yang diperselisihkan oleh ulama. Ya. Dari sini ulama yang berselisih ini mengatakan bahwasanya hadis ini kalau dinisbatkan kepada perkataannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini hadis mursal, artinya dhaif. Ya, makanya dikatakan ulama lain menyatakan bahwa yang rajih adalah mauquf, yaitu bahwasanya yang lebih sahih hadis ini adalah perkataan Ibnu Abbas, bukan perkataan Nabi SAW. Artinya lafal yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar ini bukan lafal Nabi, sehingga bukan menjadi hujjah dalam Islam. Pendapatnya siapa? Ibnu Abbas. Ini yang membuat ya ulama ragu dengan keabsahan hadis ini, karena kalau ini kita lihat jalur sanad yang nyambung ke Rasulullah ternyata mursal, ada terjadi inqita', ada terjadi putusnya sanad antara fulan dengan fulan. Baik, kemudian illat kedua, cacat yang kedua, yaitu terjadinya al-ittirab. Ya. Yaitu ittirab, kegoncangan. Jadi dalam ilmu hadis ada istilah namanya ittirab, dan hadisnya hadis muttarib, hadis yang goncang. Biasanya hadis yang disebut hadis yang goncang itu ada imma goncang di sanad, ada goncang di matan hadisnya. Dan hadis ini dikatakan oleh sebagian ulama, hadis ini goncang dari segi matan karena riwayat ini bilangnya cukup 1 dinar, riwayat ini bilangnya setengah dinar, itu beda-beda berarti. Sehingga ini terlalu crowded gitu. Crowded itu terlalu ramai perbedaannya. Maka dikatakanlah terjadi kegoncangan. Terjadi goncang. Orang tuh kalau misalnya ya, kayak antum misalnya, antum tahu nggak orang yang tukang bohong itu pasti goncang. Baik goncang hatinya atau goncang ucapannya, ya enggak? Orang yang tukang bohong itu akan beda omongannya. Bahkan dalam satu hari untuk satu kasus ngomongannya beda. Dia ngomong ke fulan kayak gini, di kasus yang sama ngomong ke fulan lainnya hal yang bertentangan. Ini yang disebut muttarib. Orang ini goncang. Ini dalam ilmu hadis ini seperti digoncang. Di hadis ini, di hadis yang sama, sebenarnya hadisnya tema sama, perawinya sama, tetapi kok yang riwayat jalur ini ngomongnya kayak gini, tapi yang ini bertentangan dengan ini, yang ini, nah ini goncang. Maka hadis yang goncang seperti itu tidak dikabulkan semuanya. Kalau tidak bisa ditarjih, diambil satu yang paling sahih, maka semuanya udah nggak usah, kita nggak pakai semua dari lafal-lafal ini. Makanya sebagian dari ulama mengatakan ya bahwasanya tidak ada kafarah. Ya, ini pendapat pertama dari para ulama, tidak ada kafarah bagi suami yang menjima istri yang sedang haid di kemaluannya. Kenapa tidak ada kafarah? Karena hadis yang membicarakan ini mungkin sahih secara mauquf kepada Ibnu Abbas, namun kepada Nabi SAW goncang, terjadi perbedaan, maka dhaif, lemah, nggak kita pakai. Maka ini tidak bisa menjadi hujjah yang melazimkan adanya pengawajiban. Itu pendapat pertama dari pendapat ulama. Dan lalu solusinya apa bagi orang yang melakukan jima terhadap istrinya yang haid? Maka solusinya cukup apa? Taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama bahwasanya suami yang menjima istrinya dalam keadaan haid, maka tidak ada kafarah selain apa? Taubat dan istighfar. Ini pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan juga mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i berdasarkan perkataan Imam Syafi'i di qaul jadidnya beliau. Berdasarkan perkataan Imam Syafi'i di qaul jadidnya beliau. Dan pendapat kedua bahwasanya pendapat kedua ini menerapkan hadis ini. Menerapkan hadis ini bahwasanya suami yang menjima istri yang sedang haid, maka kafarahnya untuk dosanya adalah dia membayar 1 dinar atau setengah dinar.
1 dinar atau setengah dinar. Ini pendapat mazhab Hanbali. Dan juga karena pendapat mazhab Hanbali kenapa? Karena riwayat dari Imam Ahmad. Karena hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Oh iya, di sini juga disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Makanya bagi Imam Ahmad hadis ini sahih. Maka dalam mazhab Hanbali hadis ini dipakai. Mengacu pada pendapat pensahihan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap hadis ini. Maka dipakai hadis ini dalam mazhab Hanbali. Dan Imam Syafi'i di qaul qadimnya itu pendapatnya sama dengan Imam Ahmad ini dalam masalah ini. Di qaul qadimnya. Namun mazhab resminya mazhab Syafi'i itu tidak pakai hadis ini, tidak pakai keputusan ini. Ya. Begitu. Mana yang lebih tepat? Wallahu a'lam, yang lebih tepat tidak ada kafarah selain apa? Taubat dan istighfar sesuai dengan jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Gitu. Baik, lanjut fadhal hadis berikutnya. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم متفق عليه في حديث طويل. Baik, di sini hadis berikutnya wa an Abi Sa'id, yaitu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah perempuan itu kalau misalnya dia haid dia tidak salat dan tidak puasa? Hadis ini muttafaq alaih. Ini aslinya hadis yang panjang. Nah, makanya dikatakan dalam hadis yang panjang. Aslinya hadis ini panjang. Anda bacakan. Jadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha atau fi fitr ila al-musalla famarra 'ala an-nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di hari Id, entah itu adha atau itu fitr, ragu di sini. Dan keluar ilal musalla, menuju musalla. Musalla ini bukan musalla versi kita yang rumah gitu, bukan, tapi lapangan untuk salat Id. Famarra 'alan nisa, maka Nabi SAW melewati beberapa sekumpulan dari jemaah perempuan. Kemudian kata Nabi SAW, "Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna, wahai para perempuan sekalian, bersedekahlah kalian." Dan antum lihat dari laki atau perempuan, mana dari laki atau perempuan mana yang kurang sedekahnya? Pasti perempuan. Pasti itu, udah sepasti. Karena laki-laki setiap hari bisa sedekah laki-laki. Ya, laki-laki, ya suami ya maksudnya. Nafkah itu kan sedekah. Beban tanggung jawab. Ya. Dan perempuan itu dengan tidak ada beban menafkahi, Rasulullah SAW perintahkan tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Kenapa? Lihat bagaimana perintah Nabi SAW dan illatnya yang seolah-olah tidak nyambung, padahal nyambung sekali. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Aku melihat kalian di sini bukan muayyan ke sahabat tertentu, ke perempuan tertentu, bukan, tapi ke ma'asyar nisa, perempuan, ke kewanitaan umumnya. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Aku melihat kalian itu perempuan mayoritas penghuni neraka. Subhanallah. Ini hadis yang harus benar-benar dicamkan oleh para perempuan dan kita ingatkan ke istri-istri kita dan anak-anak kita atau keluarga kita yang perempuan. Dan Nabi SAW tidak mungkin berbohong dalam masalah ini. Dan ini bukan masalah baperan perasaan. Enggak, kita enggak ada masalah dengan baperan laki-laki atau muslim mendengar hadis ini bapernya itu ke Allah, bukan kemudian tidak menerima kok kami. Nah, tapi kemudian ada perkataan para sahabiyat, "Waima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Tukthirna la'an, kalian kebanyakan melaknat." Dan la'an ini, laknat ada dua makna. Imma maknanya mendoakan dengan lafal melaknat, mengutuk, atau makna kedua dan yang lebih umum yaitu mendoakan keburukan.
mendoakan keburukan. Ya. Jadi kerap kali perempuan itu mudah memvonis dan mendoakan keburukan tiba-tiba. Seperti apa? Gini, kalau antum tahu konteksnya rata-rata ya, ibu-ibu lagi ngobrol, ngomongin tetangganya. Iya dia, mudah-mudahan, akan mudah-mudahan apa gitu. Terus ngomongnya jelek, mendoakan jelek. Kalau laki-laki kan enggak seperti itu biasanya. Ya, itu seperti itu. Tukthirna la'an, kalian kebanyakan melaknat. Ya. Dalam surat Al-Isra dikatakan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Manusia itu banyak yang mendoakan keburukan seolah-olah dia sedang mendoakan kebaikan. Artinya ceplosan doaan keburukan itu begitu mudahnya diucapkan gitu loh. Wa kana al-insanu ajula. Manusia itu apa? Ajul itu musta'jil itu apa? Tergesa-gesa. Nah, kalau kita mungkin juga melihat orang-orang tua ya, terutama ibu-ibu kita atau orang-orang tua kita yang sudah tua tuh. Kadang kalau lagi kesel sama anak atau sama mantu atau sama tetangga, itu ngedoainnya cepet banget jelek, ngedoain jelek. Itu nggak boleh seperti itu. Itu dosa itu. Tukthirna la'an, itu yang menyebabkan banyak perempuan masuk neraka. Ini. Kita harus nasihatin tuh istri kita, ibu kita, keluarga kita, adik-adik kita, anak-anak kita. Jangan tergesa-gesa dalam mendoakan keburukan. Walaupun kita kesel. Makanya perempuan ketika dikecewakan sama suaminya, itu kadang ngucapin doa keburukannya luar biasa. Ya. Begitu. Yang kedua, wa takfurnal ashir. Dan kalian wahai perempuan kufur terhadap suami kalian. Ashir di sini suami, zauj. Ya. Dan dalam redaksi lain, dalam riwayat lain, yaitu jika seorang dari kalian, dalam redaksi Bukhari Muslim yang lain, jika seorang dari kalian wahai suami melakukan kebaikan padanya sepanjang masa, kemudian ra'aitna minka syai', yaitu antum salah beberapa gitu, dia harus bilang, aku nggak pernah dapat kebaikan sedikit pun darimu. Ini kufur nikmat. Ini kufur al suami. Ya. Dan terutama sekali terjadi perceraian, entah itu cerai dari suami atau terutama gugat cerai, itu biasanya perempuan dan keluarganya yang sedang gugat cerai, itu paling kerasnya manusia di muka bumi itu yang sedang dalam proses gugat cerai. Keras. Dan tetibanya dengan hasutan bisikan syaitan, itu semua kesalahan suami langsung diumbar dan tidak ada kebaikan sama sekali. Itu biasanya begitu di mana-mana. Makanya kalau antum melihat di pengadilan agama misalnya, di kota manapun, pihak-pihak yang gugat cerai itu jangan antum senggol sedikit pun. Ya. Dan antum akan lihat wajah-wajah tegang dari hamba-hamba Allah yang sedang dalam proses gugat cerai, dari perempuan, keluarganya atau pengacara yang ikut, itu wajahnya antum lihat sendiri, wajah-wajah keras, tegang. Ya, gitu, seperti itu. Dan di masa-masa seperti itulah masa-masa yakfurnal ashir. Tertutup semua kebaikan suami. Semua nggak ada baik-baiknya di masa-masa seperti itu. Ya, ini bisa terjadi pada keluarga manapun yang antum akan teringat ucapan anak tadi ketika antum melihat keterjadian ini di suatu keluarga yang antum melihat sedang keras-kerasnya. Kufurnya itu betul-betul sangat tampak. Waktu suatu hari ana daurah di Imam Bukhari Solo. Tahun kalau nggak salah yang waktu itu tahun 2019 atau tahun berapa waktu itu ya, ketika itu. Di samping ana Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, hafizallah. Ana waktu itu 2 kali daurah selalu di samping beliau ketika itu.
Kemudian beliau cerita ke ana di tahun 2019. Ustaz, ana, kata beliau, ana sebelum terbang ke sini, ada sepasang suami istri yang konsultasi sama ana langsung. Itu depan ana langsung berantem itu suami istri itu. Ya di luar udah berantem sebelumnya, di depan ustadz juga berantem juga. Mumpung ada ustadz ini berantem mereka. Ucapan-ucapan gitu. Dan yang paling dahsyat itu ucapan istrinya, kata dia. Itu semua ada berangkat padahal. Apa kata istrinya? Gak bakal saya terima kamu gitu. Gak mau saya ketemu kamu, kata istrinya itu. Walaupun di akhirat misalnya saya ke surga, saya gak bakal mau sama kamu gitu. Sampai ngomong kayak gitu. Udah kayak suami udah kayak iblis gitu, kayak udah go to hell lah gitu lah. Itu sampai Ustaz Ahmad itu bilang ke ana, Ustaz, ana ini tadi momentum sebelum berangkat ini, ana betul-betul menyaksikan betul-betul betapa benarnya perkataan Rasulullah SAW, yakfurnal ashir, perempuan itu betul-betul ketika udah marah kufur terhadap suaminya. Begitu. Iya, maka harus sabar laki-laki itu menghadapi istri yang kufur. Ya omelin, cuman ya laki-laki lebih bisa menahan dari kata-kata talak dibandingkan istri. Itulah kelebihannya laki-laki, nggak mudah untuk mengucapkan itu. Adapun laki-laki yang mudah mengucapkan talak, maka ini nisfi ini, ya 50-50 ya, setengah laki setelahnya wallahu alam. Yakfurnal ashir, takfurnal ashir. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhabu lilubbi rajul hazim min ahdikunna. Di sini Rasulullah SAW memberikan penilaian kalian itu memiliki dua kekurangan. Kalian itu naqisatul aql wa din. Kurang dari segi logika, akal, dan juga kurang dari segi amalan. Din di sini maknanya amalan. Din di sini maknanya amalan, bukan berarti murtad, bukan. Din ini jangan maknai din di sini maksudnya kurang agamanya, artinya berarti ada sisi murtad, bukan. Din maknanya amalan di sini. Kalau dari segi kurangnya akal, ya di sini dikatakan alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul. Bukankah persaksian seorang perempuan itu separuh dari persaksian laki-laki? Di pengadilan syar'i, saksi perempuan nggak boleh satu, nggak bisa satu. Namun laki-laki kalau jadi saksi, satu laki-laki kan saksikan dua laki-laki. Kalau ada saksi satu laki-laki satu perempuan, secara syar'i itu sebenarnya nggak sah. Satu saksi laki-laki, duanya saksi perempuan, dua saksi perempuan, jadi 3 orang, itu baru sah. Namun kalau di pengadilan negeri, baik pengadilan agama atau pengadilan negeri di negara kita, undang-undangnya saksi itu minimal 2, walaupun dua-duanya perempuan, gitu. Kalau di kita, ini sisi yang tidak sesuai syariah di sini, ya. Maka ini termasuk nuqsanul aql dari sisi ini. Taib, bagaimana nuqsanul din? Kurang keagama, kurang amalannya. Kata Nabi, nah di sini, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, ini hadis ini. Bukankah perempuan itu kalau lagi haid enggak salat dan enggak puasa? Ini yang membuat dikatakan perempuan kurang amalannya, karena ketika lagi haid dia tidak tidak puasa, tidak salat. Dan perempuan kalau kita lihat, umumnya maaf nih, kalau ada perempuan di sini ya, ketika lagi haid itu udah nggak sholat, nggak puasa di Ramadan, ngaji malas, nonton Korea pula, ya. Gimana suaminya? Mau jadi apa kamu sayang? Gitu kata suaminya. Dan kalau urusan nafkah, minta bonus, minta beliin Fortuner, minta beliin ini. Antum bilang, dari mana duitnya? Gitu kan? Amalannya gitu loh. Jangan karena lagi haid enggak sholat, amalan enggak ada, ngaji enggak, dengerin kajian udah enggak, dengan alasan lagi mens, lagi lampu merah,
Ya, lagi ada halangan, beramal, sedekah. Ya gitu ya. Taib, lanjut, fadl. Masih berapa hadis lagi nih? Fadl. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حط فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث طويل. Taib, Pak Andi karena izin boleh khatamin ini Pak Andi. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, lamma ji'na Sarif di sini makna suatu daerah ya. Sarif ini nama daerah. Hittu ini suatu daerah. saya haid, ini hadis panjang aslinya ya. Haid di sini Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau ketika haid ketika itu nangis beliau karena apa ya? Pertama ya karena haid itu tidak enak, lagi perjalanan terus haid itu enggak enak banget itu. Kedua, ya haid ini potensi ada hal-hal dalam haji yang terhalang gitu loh. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Lakukanlah olehmu wahai Aisyah apa yang dilakukan oleh orang yang haji ketika berhaji, namun jangan tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Nah, di sini tawaf kata para ulama, tawaf semakna dengan salat. Perbedaan tawaf dengan salat hanyalah di masalah tawaf itu gerakannya tidak seperti salat, dan juga tawaf itu boleh ngomong. Tawaf itu boleh ngomong, gitu. Adapun salat kan nggak boleh ngomong. Lagi tawaf ngobrol boleh, ya. Lagi tawaf jalan, lah emang tawaf jalan, gitu kan. Lagi salat jalan ya nggak boleh, kecuali kalau ada hajat atau darurat. Tapi berarti perempuan yang lagi umrah atau haji ternyata dia haid, maka tidak boleh tawaf. Ya begitu sampai dia suci. Taib, lanjut, fadhal. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid wa qala ma fawqal izar. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Taib, ahsan. Di sini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi SAW, ma yahillu lirrajuli min imra'atihi, apa yang halal buat seorang pria untuk menikmati istrinya padahal dia lagi haid? Maka kata Nabi SAW, ma fauqal izar, apa yang ada di atas izar. Dan hadis ini dhaif. Di atas izar berarti bagian atas pusar sampai atas tuh, itu boleh tuh ya. Dan mafhum dari hadis dhaif ini adalah ma tahtal izar la yahillu istimta' bih, apa yang ada di bawah pusar, di bawah sarung, itu enggak boleh dinikmati. Ini sebenarnya ini pendapat banyak dari ulama loh. Ya. Pendapat banyak dari ulama. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Seorang suami enggak boleh menikmati bagian bawah pusar istrinya sampai bawah. Ya begitu. Maka itu yang masyhur di Indonesia seperti itu. Perempuan lagi haid, maaf, pahanya enggak boleh dinikmati. Maaf. Pendapat kedua, dan ini pendapat Hanabilah dan Ibnu Hazm dan lainnya dari Zahiriyah, dan ini pendapat yang sahih, bahwasannya boleh untuk apa? Menikmati bagian bawah izar dengan dua alasan. Pertama, hadis Mu'adz ini dhaif. Itu yang pertama. Itu ya. Dan kedua, hadis lainnya menunjukkan baina surrati war rukbah, antara pusar dan lutut, itu yang enggak boleh. Bawahnya boleh. Ini berarti kan boleh bawahnya nih. Juga ada tambahan hadis lainnya yang menunjukkan Rasul, tadi udah kita pelajari, Rasulullah SAW yubashir, ya Aisyah radhiyallahu anha pakai kain, Rasulullah SAW menikmatinya. Jadi kesimpulannya adalah bagian yang mutlak tidak boleh dinikmati cuman apa? Kubul dan dubur. Dah, itu yang pendapat yang lebih sahih. Dan kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in ila nikah. Ini hadis sahih.
Lakukan segala sesuatu kecuali wata itu, dukhul, masuk itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika hadis sahih itu lebih umum, hadis dhaif ini seperti ini, maka hadis dhaif enggak dipakai. Gitu. Ya, jadi pendapat yang dipegang oleh Hanabilah, Hanbali dan juga sebagian ahlu zahir dan sebagian dari ulama mazhab masing-masing itu mereka berpendapat yang sama seperti mazhab Hanbali, maka itu yang lebih sahih. Ya, ini hadis terakhir insyaallah. Ini terakhir di kitab haid. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita langsung ke kitab salat. Ya, alhamdulillah. Ya, fadhal. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u taqudu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Dawud wa fi lafdhin lahu wa lam ya'muruha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qada'is salatin nifasi wa sahahahu al-Hakim. Baik, hadis terakhir ini berkaitan dengan masalah nifas dan durasinya. Ya. Baik, kanati kata Ibnu Salamah radhiyallahu anha kanatin nufasa'u taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40. Perempuan-perempuan nifas di zaman Nabi SAW. Nifas itu darah yang keluar setelah rahim keluar, baik rahim itu keguguran atau lahiran. Maka nufasa dan kegugurannya itu setelah adanya ruh. Adapun keguguran sebelum adanya ruh, maka darah yang keluar tidak dianggap nifas. Tidak dianggap nifas. Ini pendapat yang lebih sahih. Maka perempuan yang nifas entah karena keguguran untuk bayi yang sudah ada ruh atau lahiran, taq'ud. Qa'ada yaqudu sini artinya lafal zahirnya duduk, tapi maksudnya adalah yakni tidak salat, tidak puasa maksudnya. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40, setelah 40 hari nifasnya. Dan dalam lafal lain walam ya'murhan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas. Maka tidak ada qada salat nifas, namun puasa qada. Namun begini, pahami baik-baik, jangan sampai salah paham. Beberapa dari kaum muslimin banyak yang memahami bahwasanya nifas itu pakem 40 hari. Nifas itu sama seperti haid. Manusia beda-beda, perempuan beda-beda. Maka nifas memiliki batasan di aksarnya, namun tidak memiliki batasan di akalnya. Pahami baik-baik. Nifas memiliki batasan di aksarnya. Di paling lamanya nifas ada batasannya 40 hari. Tapi paling sedikitnya nifas, paling cepatnya nifas tidak ada batasnya. Paham enggak, ikhwan? Perempuan kalau misalnya dia nifas, hanya seminggu keluar darah. Selesai seminggu enggak keluar darah nifas lagi. Maka apakah nunggu 40 hari baru dia salat? Enggak lah. Selesai keluar darah nifas dia salat. Paham enggak, ikhwan? Ada orang tuh memahaminya enggak gitu. Memahaminya adalah pokoknya 40 hari setelah kelahiran saya enggak salat. Enggak, ini antum salah. Enggak. Ini hadisnya buktinya ini. Sebentar, hadis ini 40 hari jika darah itu terus-menerus 40 hari. Adapun kalau misalnya darah itu terputus sebelum 40 hari, maka keterputusan darah tersebut melazimkan salat fardu untuk perempuan ini. Ini ajarin ya. Terutama mamah muda yang kadang-kadang dari keluarganya enggak ada edukasi soal ini. Taunya ikutin uruf sekitar bahwasanya 40 hari, bro. Bu, 40 hari. 40 hari apaan khuruj? Iya, jemaah tablik dong nanti ya. Enggak 40 hari di sini, tunggu 40 hari baru ente anti salat. Enggak. Suaminya juga bahlul. Wah, saya enggak tahu apa-apa, saya enggak pernah hamil, jadi saya enggak tahu. Ya antum ya harus tahu lah. Itu kan bini antum. Ya wajib tahu gitu ya. Ya begitu. Ya, kita cukup insyaallah, itu insyaallah jelas ya. Adapun kalau misalnya darah 40 hari, 41 masih keluar darah, maka hari ke-41 ini darah apa namanya? Istihadah.
maka wajib sholat walaupun keluar darah, gitu. Ya wajib sholat. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Thaharah secara komplit tanpa ada satu hadis pun yang sepertinya nggak ada satu hadis yang terlupakan, insyaallah terlewatkan nggak ada. Ini di antara rahmat Allah dan karunia Allah terhadap kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah pertemuan mendatang kita akan bahas hadis di kitab salat. Dan ini kitab yang sangat-sangat penting dan vital buat kehidupan kita. Semoga bermanfaat insyaallah. Pekan depan kayaknya pekan kelima, jadi masih ada insyaallah kajian. Tapi pekan depannya lagi itu pekan ke-1 mungkin kemungkinan akan ke Depok, kemungkinan nanti kita infokan lagi. Ya semoga insyaallah istiqomah sampai khatam 10 tahun lagi mungkin, ya kita masih lama khatamnya, tenang aja ya insyaallah. Ya jazakumullah khairal jaza ala husni istima'ikum wa hudurikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.